Swastiastu. Halo semuanya, Kami dari kelompok 2 kelas 11B akan bawakan materi terkait teori Haradoma. tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurkomandan Sapir Pramudia, bisa dipanggil Dinda, nomor absen 22, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Budiartini, bisa dipanggil Lydia, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nika Desa Marestari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putu Setias Eniarti, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Putu Kristia Mahendra, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Dewkada Ester Parama Wicaksana, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Komang Ukto Mukyawis Nugraha, absen 21. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi terkait teori Haradoma. Dimulai dari bagian pertama yaitu pengertian dari Haradoma. Oke, jadi di bagian yang pertama yaitu pengertian dari teori Haradoma. Teori Haradoma adalah model pertumbuhan ekonomi Keynesian. Nah, kata ini biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi pembangunan untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat tabungan dan tingkat modal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan satupun yang alami bagi suatu perekonomian untuk memiliki pertumbuhan yang seimbang. Nah, dalam teori Haradomar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi ini juga untuk meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Nah, untuk bagian selanjutnya terkait asumsi teori Haradomar akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai asumsi Haradomar. Teori Haradomar memiliki 5 asumsi, yakni yang pertama, perekonomian dalam keadaan full employment. Yang kedua, perekonomian terdiri dari 2 sektor. Yang pertama itu rumah tangga dan yang kedua perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Yang keempat, kecenderungan menabung atau disebut dengan marginal propensity to save yang besarnya tetap. Yang kelima atau yang terakhir, antara rasio modal output dan rasio pertambahan modal output adalah tetap. Selanjutnya, ada 3 jenis pertumbuhan menurut Haradomar. Yang pertama, yaitu pertumbuhan terjamin. Pertumbuhan terjamin adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak berkembang tanpa batas waktu atau masuk ke dalam resesi. Yang kedua, yaitu pertumbuhan aktual. Pertumbuhan aktual merupakan kenaikan laju PDB real per tahunnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pertumbuhan alami. Pertumbuhan alami merupakan pertumbuhan yang dibutuhkan perekonomian untuk mempertahankan lapangan kerja penuh. Misalnya, jika angkatan kerja tumbuh sebesar 3% per tahun, maka untuk mempertahankan lapangan kerja penuh, tingkat pertumbuhan tahunan perekonomian harus sebesar 3%. Selanjutnya, mengenai makna dari teori Haradomar akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna dari teori Haradomar. Domar mengusulkan model ini setelah terjadinya depresi besar, dengan maksud untuk membuat model perekonomian dalam jangka pendek. Pada periode di mana terdapat tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sehingga setiap mesin tambahan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh tenaga kerja. Konsekuensinya, produksi hanya dapat dimodelkan sebagai fungsi modal saja. Meskipun model Haradomar pada awalnya diciptakan untuk membantu menganalisis siklus bisnis, model ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah pertumbuhan bergantung pada kuantitas tenaga kerja dan modal. Lebih banyak investasi mengarah pada akumulasi modal yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Model ini membawa implikasi bagi negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi, di mana pasukan tenaga kerja melimpah di negara tersebut, namun modal fisik tidak tersedia, sehingga memperlambat kemajuan ekonomi. Negara-negara yang berkembang tidak mempunyai pendapatan yang cukup tinggi untuk memungkinkan tingkat tabungan yang memadai. Oleh karena itu, akumulasi stok modal fisik melalui investasi rendah, model tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada kebijakan untuk meningkatkan investasi. Dengan meningkatkan tabungan dan menggunakan investasi tersebut secara efisien melalui kemajuan teknologi, model ini menyimpulkan bahwa
suatu perekonomian tidak secara alami mendapatkan lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan yang stabil. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teori Harrod-Domar. Nah, teori ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, menyajikan kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menekankan pentingnya investasi dan tabungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan antara tingkat investasi, tabungan, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Itu saja kelebihan dari teori Harrod-Domar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu keterbatasan teori pertumbuhan Harrod-Domar. Jadi, teori pertumbuhan Harrod-Domar memiliki keterbatasan. Di antaranya, satu, asumsi-asumsi yang terlalu sederhana dan tidak realistis, seperti asumsi pasar sempurna dan full employment. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti inovasi, perubahan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kurang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong investasi dan tabungan. Yang keempat atau yang terakhir, terlalu fokus pada perubahan output tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video pematerian dari kelompok kami, kelompok 2, terkait teori Harrod-Domar. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan, dan kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Bye-bye. Love you Bu Indira. Pertama yaitu pengertian. Maju nih. Selanjutnya mengenai asumsi Harrod-Domar. Di dalam ya Tuhan. Absen 22 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Widya Budiartini, bisa dipanggil Widya, nomor absen 12, dan sebelah saya. Jangan dah isi sebelah saya. Dan rekan saya, udah kok jangan dah isi lagi ngomong-ngomong apa. Ya. Oke, diam kamu. Ini merupakan tempat bersejarah yang dimana di tempat ini terjadi suatu peristiwa yang sangat tempat yang sangat-sangat wah, karena pada saat itu hari apa tuh geli banget. Hari apa tuh ya? Ya pokoknya hari Rabu, Sabtu, I don't know. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teori Harrod-Domar. Nah, Harrod-Domar, siapa Harrod-Domar? Siapa Harrod-Domar? Kita sekarang mau membuat video penutupan. Dan ini udah tadi kok Dinda yang minjam mana aku udah lewat. Iya, aku udah ketaruh di sana. Kami memohon maaf. Kami mohon maaf dan Mohon maaf, langsung aja gitu isi kami. Oh, Yuk, 1, 2, 3. Sekian video pematerian dari kelompok kami. Udah lah bang, Teori Harrod-Domar. gimana mau progresnya ini? Dari tadi cuma ngeliatin media set promosi kampus. Kalau enggak es krim mix bu. Kapan kelarnya ini bang? Bye.